Baik, selamat siang anak-anak ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar membahas soal tentang asam basa, hidrolisis sama penyangga. Karena begini, nanti ketika semua soal itu digabung, tidak akan dikasih tahu, oh ini soal asam basa, ini soal hidrolisis, ini soal penyangga, ya. Jadi di sini misalkan kasih beberapa sampel yang mungkin kalian bisa jadikan acuan dalam menentukan yang mana soal asam basa, yang mana soal hidrolisis, dan mana soal penyangga, ya. Nah, sekarang di sini yang pertama kita baca dulu, hitunglah pH dari 23 gram MgOH. Kalian lihat dulu larutannya. Nah, di sini harus hafal ya, yang mana asam basa, yang mana garam, yang mana yang tergolong larutan penyangga, ya. Jadi MgOH ini, MgOH 2 kali, itu tergolong basa kuat. Berarti rumus yang kalian gunakan adalah rumus basa kuat. Berarti konsentrasi OH- sama dengan B kali M. Rumus itu yang kalian gunakan, ya. Berarti kita jawab dulu yang pertama, konsentrasi OH- sama dengan B kali M. Nah, kita cari dulu molaritasnya. Molaritas sama dengan GR per MR kali 1000 per volume. Gramnya 23 dibagi MR-nya 58 tambah 32 tambah 2. Berarti 60. 60 tambah 32 berarti 92. Kali 1000 per volumenya 500. Berarti dicoret-coret 2. 6. Berarti ini kalau dikali 2 jadinya 46 per 92. Hasilnya setengah. Setengah itu sama dengan 0,5 molar. Nah, sekarang kalian tentukan B-nya atau valensi dari basa. Berarti MgOH 2 kali itu menghasilkan Mg2 plus 2 OH-. Di sini jumlah OH-nya 2. Berarti B-nya masukin 2 dikali 0,5. Hasilnya 1. Berarti POH sama dengan min log 1. Berarti pH sama dengan 14 min log 1. Dah, segitu aja, udah selesai, ya. Kemudian soal yang kedua, hitunglah pH dari 0,025 molar NaNO2, ya. Di sini NaNO2 itu kalian harus tahu dulu tergolong asam, basa atau garam. NaNO2 ini tergolong garam, ya. Nah, sekarang tentukan ini garam apa, ya. Jadi NaNO2 itu bisa langsung kalian tentukan dia garam, asam atau basa, atau bisa kalian uraikan dulu, ya. Jadi kalau diuraikan NaNO2 jadinya 2 NaNO2, kalau diuraikan kan jadinya Na plus sama NO2-. Nah, Na plusnya basa kuat, sedangkan NO2-nya adalah asam lemah. Jadi yang bisa bereaksi sama air itu yang asam lemah. Berarti NO2- plus H2O menghasilkan HNO2 plus OH-. Berarti dia garam basa. Nah, berarti kalau garam basa, konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka kali M. Kali X-nya 1. Berarti sama dengan akar 10 min 14 dibagi Ka-nya itu 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 kali M-nya itu 25 kali 10 pangkat min 3. Mis langsung ubah ke pangkat, ya. Berarti jadinya
25 kali ini 17, berarti 10 pangkat min 11 ya. Berarti akar 25 kan 5 kali 10 pangkat min 5,5. Kemudian POH ini langsung ya, min log 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 5,5 itu 5,5 min log 5. pH-nya 14 kurang 5,5 itu 8,5 plus log 5. Ini mis langsung aja, mis anggap kalian sudah bisa nentuin pH ya. Kemudian yang nomor 3 itu kita identifikasi dulu. Nomor 3 itu 100 ml HCl 0,2 molar dicampur dengan 100 ml AgOH 0,2 molar. Hitunglah pH campuran. HCl itu asam kuat. Kemudian AgOH basa lemah. Nah, berarti kalau misalkan di soal itu diketahui asam sama basa, berarti kalian harus buat MBS ya. Langsung HCl plus AgOH. Berarti dia nanti hasilnya AgCl plus H2O. Mula-mula bereaksi sisa. Mula-mulanya di sini ini tinggal dikali aja nak. 100 kali 0,220. Kemudian 100 kali 0,2 itu juga 20. Strip. Berarti ini sama, tinggal ditulis 20, 20, 20, 20. Nah, habis sisa. Ini sisa ya. Jadi karena di sini yang bersisa adalah garam, berarti dia hidrolisis. Ya. Kalau yang bersisa itu adalah garamnya, berarti kalian gunakan rumus hidrolisis. Tapi kalau misalkan yang bersisa adalah basa lemah, berarti penyangga. Basa lemah sama garam, berarti penyangga. Tapi kalau misalkan nanti itu yang bersisa adalah asam kuat saja, berarti kalian gunakan rumus yang asam kuat. Rumus asam kuat itu yang konsentrasi H+ sama dengan A kali M ya. Berarti molaritas sama dengan 20 milimol dibagi volume campurannya 200 mili sama dengan 0,1 molar. Berarti ini adalah campuran antara asam kuat sama basa lemah itu adalah garam asam sama dengan akar KW per KB kali M sama dengan akar 10 min 14 dibagi KB-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5 10 min 1 ya. Kemudian akar 10 min 15 dibagi 2 kali 10 min 5 itu hasilnya adalah akar setengah kali 10 pangkat min 10. Berarti setengah itu kan sama dengan 0,5. Berarti tetap ini akar 0,5. Nah ini dibuka akarnya jadinya 10 pangkat min 5. Berarti pH sama dengan 5 min log akar 0,5. Ini soal nomor 3 ya. Kemudian soal nomor 4. 50 ml HF seperti biasa diidentifikasi dulu. Ini asam lemak. Kemudian ini dicampur dengan NaF, ini garam. Campuran asam lemak sama garam itu penyangga. Ya. Berarti kalau yang diketahui asam lemak sama garam berarti langsung masuk ke rumus. Campuran antara asam lemak sama garam itu berarti penyangga. HF sama NaF itu nanti dia akan membentuk penyangga asam. Berarti kalau penyangga asam konsentrasi H+ sama dengan milimol HF dibagi milimol NaF ya.
dikali Ka. Atau Ka kali milimol HF atau dibagi milimol NH, boleh ya. Ini terbalik ini bikinnya ya. Ka-nya berarti 5 kali 10 min 6 dikali HF-nya 50 kali 0,1 dibagi 50 kali 0,2. Ini coret-coret ya. Ini coret-coret berarti 1,5. 5 bagi 2 2,5. 2,5 kali 10 pangkat min 6 ya. PH sama dengan 6 min log 2,5. Udah. Sekarang nanti Miss foto ya ini. Kemudian yang nomor 5 kita identifikasi dulu NH4OH itu basa lema dicampur dengan HCl asam kuat. Nah, kalau ini basa lemah sama asam kuat berarti dibuat MBS-nya dulu. NH4OH plus HCl menghasilkan NH4Cl plus H2O. Mula-mula bereaksi sisa. NH4OH 50 kali 0,15, kemudian HCl-nya 50 kali 0,05 itu 2,5. Berarti yang paling kecil kan 2,5, berarti 2,5. 2,5, 2,5, 2,5. Habis, ini 2,5, 2,5. 5 kurang 2,5, 2,5 ya. Nah, ini yang bersisa itu basa lemah sama garam. Berarti kalau basa lemah sama garam, berarti dia penyangga basa ya. Kalau penyangga basa pakai rumus ini. Kb kali milimol NH4OH per milimol NH4Cl. Berarti Kb-nya itu 2 kali 10 pangkat min 6 nak. 2 kali 10 pangkat min 6 kali 2,5 per 2,5. Habis-habis berarti ini 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian POH sama dengan 6 min log 2. pH sama dengan 14 dikurangi 6 min log 2. 14 kurang 6, 8 dikali min plus log 2. Udah. Oke, semoga dapat dipahami.